Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiatul Firda dari kelas Biologi 1 Stambuk 2021. Kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema jaringan ekstra embrional. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Syukria MSc. Nah, berikut adalah video materinya. Sejatinya, makhluk hidup akan bereproduksi untuk melanjutkan keturunan dan proses kehidupannya. Berkembang biak pada umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu perkembangan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif akan dilakukan dengan cara melibatkan dua individu, yaitu jantan dan juga betina, yang masing-masing akan menghasilkan sel sperma dan sel kelamin jantan oleh individu jantan serta sel ovum dan sel kelamin betina oleh individu betina. Lalu perkembangan biakan vegetatif biasanya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah dan hewan tingkat rendah. Berbeda dengan perkembangan biakan generatif yang dilakukan oleh hewan serta tumbuhan tingkat tinggi, proses perkembangbiakan atau reproduksi ini akan menghasilkan fertilisasi atau pembuahan pada induk betina. Setelah fertilisasi ini terjadi, maka akan ada embrio yang berkembang atau akan ada individu baru yang berkembang untuk melanjutkan keturunan. Nah, sebelum itu, apa itu embrio? Embrio adalah suatu eukariota diploid multisel dalam suatu tahap yang paling awal dalam suatu perkembangan individu dari hasil perkembangbiakan secara seksual yang dilakukan oleh suatu organisme. Nah, pada umumnya sel embrionik ini tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, antara lain sel tunggal, blastomer, blastula, gastrula, neurula, dan embrio atau janin. Nah, seiring terjadinya perkembangan embrio di luar tubuh induknya, akan terbentuk yang namanya membran ekstra embrional. Nah, membran ekstra embrional ini merupakan sebuah selaput atau membran yang sangat penting dalam tahap perkembangan embrio. Selaput ini dibentuk dari jaringan-jaringan embrional, tetapi dia itu tidak termasuk ke dalam bagian tubuh sang organisme pada masa setelah penetasan ataupun kelahiran individu yang baru. Membran atau selaput ini sangat penting dalam masa perkembangan dikarenakan dia diperlukan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan segala nutrisi untuk sang embrio yang sedang berkembang. Nah, membran ekstra embrional ini memiliki fungsi yang sangat banyak. Oleh karena itu, dia menjadi salah satu yang terpenting selama masa perkembangan. Berfungsi sebagai sarana untuk berkembang, perlindungan embrio, dan berbagai macam faktor seperti faktor visi, biologis di lingkungan, dan kemis atau proteksi. Semua itu untuk sang embrio agar berkembang dengan baik dan juga aman. Tiga peranan utama membran ekstra embrional adalah ekskresi, nutrisi, dan proteksi. Nah, dalam masa perkembangan embrio, terjadi perluasan-perluasan yang berlapis membran dari jaringan-jaringan embrio yang sedang berkembang. Itulah yang disebut dengan membran ekstra embrional. Membran-membran yang muncul tersebut akan tumbuh mengelilingi sang embrio dan akan menghasilkan 4 kantung embrio yang sedang mengalami pertumbuhan. 4 macam membran ekstra embrional yang terbentuk selama perkembangan embrio itu adalah ada chorion, amnion, yolk sac, dan juga allantois. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu pelipatan tubuh embrio. Nah, pelipatan tubuh embrio biasa disebut dengan embryonic folding. Embryonic folding adalah proses di mana embrio berkembang dari piringan sel yang datar menjadi bentuk 3 dimensi yang menyerupai silinder. Endoderm yaitu lapisan komapriman yang berlanjut membentuk saluran pencernaan, hati, pankreas, dan paru-paru. Selama perkembangan embrionik, jaringan mengubah bentuknya melalui proses yang dikenal sebagai morfogenesis. Nah, salah satu cara penting jaringan mengubah bentuk adalah dengan melipat. Nah, yang memungkinkan lembaran datar sel embrionik menjadi tabung dan bentuk penting lainnya untuk organ dan bagian tubuh lainnya. Seperti gambar berikut, yaitu pelipatan embrio mengubah lembaran sel yang datar menjadi struktur seperti tabung yang berongga. Nah,
Embrio yang dimulai sebagai lembaran sel yang datar mulai memperoleh bentuk silinder melalui proses pelipatan embrionik. Embrio terlipat ke samping dan lagi di kedua ujungnya, membentuk bentuk C dengan ujung kepala dan ekor yang berbeda. Embrio menyelubungi sebagian kantung kuning telur yang menonjol dengan tali pusat dari apa yang akan menjadi perut. Lipatan tersebut pada dasarnya menciptakan sebuah tabung yang disebut usus primer yang dilapisi oleh endodem. Kantung menyelubungi embrio saat terlipat. Dalam pelipatan tubuh embrio ini ada beberapa organ yang berkembang seperti usus primitif atau mesenterium, rongga mulut atau stomodum, membran anal atau proktodum. Nah, perkembangan usus primitif atau mesenterium. Perkembangan usus primitif ini terbagi menjadi usus depan foragut stomodum, usus tengah midgut kantung kuning telur, usus belakang hindgut kloaka. Foragut dia membentuk faring, esofagus, lambung, kranial, duodenum, dan hati beserta pankreas. Nah, jikalau midgut itu sisa usus kecil, cecum, usus besar, ascendant, dan bagian dari usus besar melintang. Di hindgut ada colon transversal dan descendens dan kloaka yang membentuk rektum dan sebagian besar anus kanal. Lalu di bagian rongga mulut atau stomodum, rongga mulut primitif yang disebut stomodum biasanya terjadi pada minggu ketiga yang tampak secara frontal aspek. Embrio saat minggu keempat IUL akan menunjukkan perkembangan sari otak dan mengalami pembentukan wajah dari pertumbuhan prosesus frontonalis dengan stomodum dan plakoidnya, serta juga perkembangan jantung. Sedangkan bagian dalamnya secara internal, foragut akan membentuk faring primitif yang akan membentuk orofaring. Disintegrasi membran orofaring akan membesar pada stomodum dan memungkinkan akses di antara mulut primitif dan juga faring primitif. Nah, di bagian membran anal atau proktodum, perkembangan anus dimulai dari proses pembentukan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu tuberkel anal kanan dan kiri yang muncul tepat di depan lipatan tulang ekor. Tuberkel ini akan tumbuh ke arah ventral sampai mengelilingi bagian akhir hindgut atau usus belakang. Cekungan di tengah tuberkel biasa disebut dengan proktodum. Kemudian di bagian atas kanalis anu dibentuk oleh bagian akhir hindgut atau usus belakang dan bagian bawahnya dari proktodum. Otot sphincter ani externus dibentuk dari mesodem yang berkembang sendiri dan berada di perineum. Materi selanjutnya yaitu amnion. Amnion adalah bagian dari membran ekstraembrionik yang mengelilingi embrio amniot yang sedang berkembang. Amnion menyelubungi embrio yang ada di dalam rongga amnion dan bertindak sebagai kantung pelindung bersama dengan tiga membran ekstraembrionik lainnya. Membran ekstraembrionik lainnya itu seperti korion, kantung kuning telur, dan juga allantois. Selaputnya kemudian ditutup lebih lanjut oleh cangkang seperti pada burung, reptil, dan beberapa mamalia atau di dalam rahim seperti pada sebagian besar mamalia. Keempat membran akan melindungi embrio yang sedang dalam masa perkembangan dengan melakukan pengiriman nutrisi, penyediaan pertukaran gas, dan juga ekskresi limbah. Selaput embrionik ini menyelubungi embrio dan berisi cairan amnion di dalamnya. Dengan adanya cairan amnion di dalamnya akan membuat embrio ini mengembang di dalam cairan amnion tersebut dan juga melindungi serta memungkinkan pergerakan dari tubuh dan tungkai embrio. Cairan amnion ini berasal dari ginjal fetus, kelenjar mulut, dan alat pernapasan.
Kelompok hewan yang mempunyai selaput atau kantung amnion ini dikelompokkan dalam hewan amniota. Nah, hewan yang termasuk dalam amniota itu contohnya ada reptil, aves, dan mamalia. Sedikit berbeda pada hewan amniota, hewan yang tidak mempunyai kantung amnion seperti ikan dan amfibi, embrio hewan amniota ini memang sudah berkembang berada dalam medium. Pada kelompok unggas terbentuknya amnion karena adanya pelipatan somatoflora daerah kepala itu menuju ke dorsokaudal, daerah ekornya menuju dorsokranial, serta daerah dinding lateral itu menuju dorsomedial. Pada daerah dorsal pelipatan akan membentuk persatuan dan membentuk mesamnion atau chorion wrap. Chorion wrap ini pada ayam bersifat menetap. Perkembangan selanjutnya, somatoflora sebelah dalam disebut amnion dan sebelah luar itu disebut dengan chorion. Antara amnion dan chorion itu dipisahkan oleh ruang ekstraembrionik atau extraembryonic holum di kelompok mamalia yang mempunyai tipe implantasi non-invasif. Pembentukan amnion serta chorion ini mirip pada unggas. Sementara mamalia dengan tipe implantasi invasif misalnya manusia dan rodensia, pembentukan amnion terjadi karena peronggaan dari inner cell mass saat proses gastrulasi itu berlangsung. Amnion terbuat dari dua lapisan, yaitu mesodem dan juga lapisan ektodem. Ektodem membentuk bagian dalam amnion dan lapisan mesodem tipis menghubungkan amnion ke chorion. Amnion bersama dengan membran ekstra embrional lainnya membentuk serangkaian pelindung yang menyediakan sistem pendukung untuk kehidupan bagi sebuah embrio yang sedang dalam masa perkembangannya. Keempat membran tersebut itu akan bekerja untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara embrio dan juga plasenta, lalu menyediakan nutrisi bagi embrio, dan dia bekerja membuang limbah-limbah nitrogen dari sang embrio tersebut. Amnion membentuk kantung yang berisikan cairan yang disebut cairan ketuban. Nah, cairan ketuban inilah yang bertugas sebagai penyangga untuk melindungi sang embrio dari kerusakan seperti kerusakan fisik akibat suatu kejutan mekanis. Cairan ketuban juga membantu mencegah terjadinya yang namanya dehidrasi pada embrio serta pengeringan dengan memandikan sang embrio. Cairan ketuban itu keluar saat lahir dan ketuban itu akan pecah. Kantung amnion juga berfungsi sebagai sistem imun yang juga mencegah inflamasi pada perkembangan embrio. Lalu ke membran ekstraembrional selanjutnya yaitu chorion atau bisa juga disebut dengan serosa. Chorion adalah selaput yang berada di luar amnion. Nah, chorion ini merupakan bagian selaput yang berada di sekitaran embrio saat mulai terbentuk dan menyambungkan dengan bagian dinding utama pada uterus. Pembuluh darah terletak di bagian dalamnya dan bisa jadi tempat terjadinya pertukaran antara embrio dan lingkungan sekitarnya. Pada mamalia, reptil, aves, chorion ini merupakan selaput yang paling terluar yang ada di sekitar embrio. Chorion ini berkembang mulai dari lipatan terluar permukaan kantung yolk. Dan pada insekta pula, chorion ini merupakan lapisan bagian terluar dari telur insek atau serangga. Nah, pada mamalia, embrio letaknya di dalam amnion. Nah, terbentuk dari chorion serta juga amnion hingga dapat dipisahkan embrio dari endometrium sang ibu. Pada hewan tingkat vertebrata, chorion ini ditutupi oleh ektodem yang dilapisi oleh mesodem atau
kedua lapisan ini adalah lapisan kuman, serta dapat diberi pemisahan dari membran embrio lainnya oleh bagian rongga tubuh ekstraembrionik. Di kelas reptil dan aves, menyatu bersama allantois dengan kontak secara langsung di bagian cangkang dari telur reptil dan aves. Membran koriolantoik ini diperlakuannya penyerapan oksigen dari cangkang yang berpori-pori dari atmosfer agar dapat memberi makan sang embrio. Nah, embrio itu juga bisa membuang sampah sisa karbon dioksida keluar dari cangkang. Nah, di kelas mamalia, korion ini memperoleh suplai pembuluh darah sangat banyak serta menghasilkan satu hubungan yang sangat erat bersama endometrium pada rahim. Korion serta endometrium keduanya akan membuat plasenta yang termasuk bagian utama dalam pemberian nutrisi, pernapasan, serta juga ekskresi pada embrio. Nah, korion ini terbentuk dari sel trophoblast yang berada di sisi luar diliputi oleh sel-sel mesodem yang ada di bagian dalam, kontak langsung dengan ketuban atau amnion. Nah, lapisan bagian di luar korion itu tersusun dari trophoblast bisa diartikan juga termasuk sel awal yang dapat berdiferensiasi setelah sel telur sang mamalia ini telah mendapatkan fertilisasi atau pembuahan. Nah, hal pertama yang dibentuk yaitu lapisan bagian luar blastokista dan terakhir sebagian besar tumbuh menjadi jaringan ekstraembrionik, termasuk juga bagian korion ini yang dinamakan sel trophoblast korion dan terkenal dengan ektodem ekstraembrionik. Lapisan susunan bagian dalam korion adalah mesodem yang dapat diartikan menjadi lapisan awal yang tumbuh di dalam embrio dan letaknya terdapat di endodem serta juga di ektodem. Mesodem yang mendirikan allantois bergabung dengan korion dan akhirnya membentuk fili korionik. Penyusun dari korion ini adalah somatopleura, yaitu struktur susunannya berbeda dengan struktur amnion korion. Dia cuma ada satu lapisan, terbagi lagi jadi dua lapisan, yaitu lapisan langhas atau cytorophoblas serta lapisan syncytium atau cytophoblas. Korion berdiferensiasi juga berkembang sangat cepat di antara hari ke-9 serta hari ke-20. Korion mengeluarkan enzim yang berupa cairan dan bisa mengencerkan sel-sel desi2 serta pembuluh nadi, lalu memunculkan cabang di semua bagian permukaan serta di sekitar desi2 jadi fili coriolis. Korion ini menempel di desi2 basialis lalu berkembang serta subur, biasanya dinamakan korion frondosum. Nah, korion pada embrio ini mempunyai fungsi utama yang terbagi menjadi dua, yaitu memberikan perlindungan kepada embrio dan juga menjaga embrio. Membran ekstraembrional selanjutnya yaitu allantois. Allantois merupakan salah satu membran ekstraembrional utama yang mengelilingi embrio. Allantois adalah membran yang berkembang melalui saluran bagian pencernaan dan bagian belakang embrio serta bertempat di darah dalam melalui membran korion. Dari embrio yang mengalir keluar dan masuk ke dalam allantois oleh pembuluh allantois ini memiliki fungsi utama yaitu adalah menjadi bagian penyimpanan serta penampung dari urin dan menjadi organ yang berperan melakukan pertukaran gas antara embrio dan lingkungan luarnya. Allantois adalah suatu karakteristik untuk aves, reptil, dan mamalia, bertempat di antara dua membran ekstraembrional lain yaitu lapisan terdalam amnion dan akan memberikan perlindungan serta juga penutup sang embrio dengan korion yang menjadi bagian lapisan paling luar menahan tampungan sang embrio serta seluruh membran ekstraembrionik lainnya. Pada reptil serta aves, allantois bisa dibilang menjadi suatu sistem yang model tertutup, sehingga allantois memang harus memisah-misahkan sisa metabolisme nitrogen untuk tidak akan menyebabkan efek berbahaya atau beracun terhadap embrio. Pada mamalia, allantois memiliki peran yang erat kaitannya dengan efisiensi adanya proses pertukaran yang sedang terjadi berlangsung di pembatas fetus maternal. Allantois ini tumbuh dari bagian hindgut yang menjadi sebuah kantung
berukuran kecil lalu berkembang dan jadi membran ekstraembrional yang mengitari embrio di bagian luar membran amnion. Pada kelas mamalia, pembuluh allantois ini bergabung dengan mesoderm melalui membran korion dan menghasilkan allantokorion yang terus tumbuh mendirikan pola pembuluh darah. Bagi hewan yang bertelur, proses terbentuknya dari membran allantois terbentuk di antara amnion dan kantung yolk di bagian sisi satu. Lalu pada korion di bagian lainnya juga. Mesoderm melalui allantois bergabung bersama selain mesoderm melalui korion membangun suatu lapisan koriolantois. Lapisan ini akan menerobos dan melintasi membran petelin serta juga albumin yang memiliki kegunaan untuk melakukan proses albumin diserap dengan air juga. Pada distal yang berasal dari allantois melakukan hubungan bersama hindgut serta membangun cabang allantois. Waktu cabang allantois dikepung oleh yolk sac saat tangkai ini digabung akan disebut umbilical cord pada yang melahirkan pembuatan allantois berguna agar suplai untuk sirkulasi darah melalui induk ke embrio yang menyimpan nutrisi dan juga oksigen. Selanjutnya ada kantung yolk atau yolk sac. Ini merupakan kantong kuning telur yang biasanya disebut dengan saccus vitellinus. Nah, kantung yolk sac ini adalah suatu selaput membran splagnoplora. Kantung ini berupa sebuah kantung yang berisikan kuning telur. Nah, di dalam kantung yolk sac, pembuluh darah ini akan segera terbentuk dan memiliki fungsi sebagai penyalur nutrisi yang akan diserap dari dinding uterus ke dalam embrio itu sendiri. Kantung yolk jika dilihat secara filogenetik merupakan membran ekstraembrionik yang tertua dalam mendukung embriogenesis. Meskipun kuning telur tidak terdapat pada telur mamalia plasental, tetapi kantung kuning telur akan tetap menjadi bagian integral dari perkembangan embrionik. Nah, primata manusia dan non-manusia tidak terkecuali, kantung yolk pada mamalia itu berasal dari hipoblast yang ditentukan pada saat tahap blastokista akhir sebelum terjadi implantasi embrio. Pada primata, manusia dan bukan manusia, pembentukan kantung kuning telur memerlukan proses pembentukan kantung kuning telur primer. Sementara sebelum terbentuknya si kantung kuning telur sekunder, pembentukan kantung kuning telur primer berpapasan dengan munculnya mesoderm ekstraembrionik setelah proses implantasi. Mesoderm ekstraembrionik adalah bagian dari integralnya amnion, kantung kuning telur, allantois, dan korion. Berperan penting dalam proses vaskularisasi serta transportasi nutrisi. Mesoderm ekstraembrionik hewan pengerat berasal dari embrio yang sebenarnya selama proses gastrula. Hebatnya, mesoderm ekstraembrionik primata ditentukan sebelum tahap gastrulasi dan asal perkembangan populasi mesoderm awal ini telah jadi bahan perdebatan yang intensif. Nah, kantung yolk disusun para splagnoplora melalui endoderm pada bagian samping dalam serta mesoderm splagnic di bagian luar. Mesoderm splagnic mempunyai pembuluh darah vitelin. Tersusunnya kantong yolk akan sehaluan bersama terjadinya pelipatan lapisan endoderm yang jadi atap arkenteron untuk membangun saluran pencernaan. Kantung kuning telur berguna menjadi asal pemberi nutrisi sewaktu embrio dalam masa perkembangan serta tempat sumbernya sel kelamin. Mesoderm splagnicnya menjadi sumber sel-sel darah dan adalah organ hemopoietik yang pertama. Lalu implantasi. Implantasi merupakan suatu proses di mana terjadi penempelan blastula pada endometrium yang terletak di bagian dalam uterus yang menjadi tempat tumbuhnya hasil konsepsi. Implantasi terjadi dikarenakan adanya proses pertukaran hormon antara blastula dan endometrium dan memungkinkan blastula ikut masuk ke endometrium. Implantasi ini dapat menimbulkan luka, tetapi luka tersebut akan tertutup kembali dengan segera dan tidak mendatangkan rasa sakit dikarenakan ukuran yang sangat kecil. Blastula akan mulai merebut nutrisi ibu setelah proses implantasi. Jika implantasi ini tidak terjadi, maka pembuahan yang dilakukan oleh sel sperma tidak akan menjadi ataupun berkembang.
jawab untuk melindungi serta memelihara janin selama masa kehamilan. Plasenta itu eksklusif dikarenakan dia merupakan organ yang bersifat sementara. Organ ini hidup dan berkembang di sebelah janin selama masa kehamilan dan akan dikeluarkan bersamaan dengan saat janin itu lahir. Pembentukan plasenta dimulai dari implantasi. Saat blastosis menempel ke endometrium atau lapisan di dalam rahim, dan sel trofoblast itu berdiferensiasi melakukan pembentukan sel-sel khusus. Hasil dari diferensiasinya adalah terbentuknya sitotrofoblast yang letaknya di dalam dan sinsitotrofoblast yang letaknya di luar. Sitotrofoblast terus berproliferasi atau pengulangan siklus sel lalu masuk keluar menuju membran sel dan membentuk massa dengan banyak inti sel atau nukleus. Nah, sitotrofoblast kemudian mengeluarkan enzim proteolytik, sedangkan sinsitotrofoblast membentuk proyeksi sebagai jari-jari, maksudnya seperti jari-jari dan membuat blastosis menempel erat pada endometrium. Ruang pada sinsitotrofoblast atau lakuna akan terus menduduki endometrium sampai pembuluh darah maternal bisa mencapainya. Kemudian terjadi difusi dan terbentuklah sirkulasi darah yang merupakan asal mula sirkulasi darah uteroplasenta. Formasi pembuluh darah embrionik terjadi pada akhir minggu ketiga dan sirkulasi darah janin sudah terbentuk pada minggu keempat. Melalui plasenta inilah nutrisi, pertukaran oksigen, dan pengeluaran zat ekskresi dilakukan seiring tumbuh kembang janin dalam kandungan. Adapun kesimpulan dari topik yang saya bahas ini adalah setiap makhluk hidup akan bereproduksi untuk melanjutkan keturunannya. Nah, dari proses perkembangbiakan atau reproduksinya ini akan menghasilkan yang namanya fertilisasi atau pembuahan pada induk betina. Lalu setelah fertilisasi ini terjadi, akan ada embrio yang berkembang atau akan ada individu baru yang berkembang untuk melanjutkan keturunan. Nah, pada saat embrio ini tumbuh dan berkembang seiring waktu, embrio ini akan membentuk yang namanya membran ekstraembrional. Nah, membran ekstraembrional merupakan selaput atau membran yang dibentuk dari jaringan-jaringan embrional tetapi tidak termasuk ke dalam bagian tubuh sang organisme yang sedang berkembang. Membran muncul tersebut akan berkembang mengitari embrio dan akan menghasilkan 4 kantung pada embrio yang sedang mengalami pertumbuhan. 4 macam membran ekstraembrional yang terbentuk itu adalah seperti yang saya bahas tadi, yaitu ada chorion, amnion, yolksac, dan allantois. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.